Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini akan mempresentasikan analisis pengaruh jenis vaksin pada daya tahan tubuh mahasiswa UNED menggunakan metode distribusi binomial. Sebelumnya, perkenalkan pada kelompok 3 yaitu dari saya sendiri, Muhammad Januar Fiansyah, dengan rekan saya Firza Ananda, Titi Tri Diana Dewi, Firdaus Putra, dan juga Pruis Sinta. Oke, mari kita masuk ke materinya. Untuk dari abstrak bisa rekan saya menjelaskan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai abstraknya. Dengan adanya wabah COVID ini, masyarakat dianjurkan untuk melakukan vaksinasi. Begitu pula pada mahasiswa. Vaksinasi ini diwajibkan untuk mahasiswa karena untuk mendukung proses kegiatan belajarnya di perkuliahan. Ada beberapa jenis vaksin, antara lain yaitu ada Sinovac, AstraZeneca, Moderna, dan Pfizer. Setiap jenis vaksin akan memiliki pengaruh yang berbeda pada daya tahan tubuh setiap orang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis vaksin yang diterima oleh mahasiswa Universitas Jember dan pengaruhnya terhadap daya tahan tubuh yang telah kami kumpulkan melalui kuesioner dengan bantuan Google Form. Metode yang kami terapkan pada penelitian kali ini yaitu kuantitatif dengan mengumpulkan data dari kuesioner. Selanjutnya, data yang kami dapatkan akan dianalisis untuk mengetahui distribusi binomial dari pengaruh dari berbagai jenis vaksin terhadap daya tahan tubuh masing-masing mahasiswa Universitas Jember. Kemudian kuesioner yang kami sebar ini mendapat 100 tanggapan atau data sampel dari mahasiswa Universitas Jember itu sendiri. Selanjutnya pada pendahuluan akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk dari pendahuluan ini, pada saat ini itu dunia tengah digemparkan dengan adanya suatu virus yang menyebarkan di seluruh dunia yang dikenal dengan COVID. Coronavirus ini merupakan suatu penyakit yang mengakibatkan terjadinya infeksi saluran pernafasan. Hingga saat ini terdapat 7 jenis dari coronavirus yang teridentifikasi. Yang terkenal dari COVID ini yaitu dari MERS-CoV dan juga COVID-19. COVID-19 ini dikenal dengan coronavirus yang dapat menyebabkan wabah di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan pada akhirnya menyebar di seluruh dunia. Virus corona ini dapat menimbulkan beberapa gejala seperti flu, hidung beringus, batuk, demam, sakit tenggorokan, sesak nafas, nafsu makan berkurang, dan juga hilangnya indera penciuman dan perasa. Gejala tersebut muncul tergantung dari jenis virus yang menyerangnya dan seberapa serius infeksi tersebut terjadi pada pengidap. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya infeksi coronavirus yaitu karena adanya percikan air liur dari pengidap seperti batuk dan juga bersin dapat dengan saling bersentuhan seperti menyentuh tangan atau wajah. Penyebaran yang terjadi pada virus corona terjadi sangat cepat. Beberapa waktu lalu, WHO mengumumkan jika penularan virus corona ini dapat terjadi melalui udara. WHO mengakui jika virus corona ini dapat menyebar melalui partikel kecil yang berterbangan di udara. Selain itu, WHO juga mengatakan bahwa terdapat beberapa tempat yang sensitif atau rawan sebagai tempat penyebaran virus corona, yaitu seperti dari keramaian, tempat sempit, dan juga ruangan yang terbatas dan tertutup. Penyebaran virus corona ini dapat dicegah dengan mentaati aturan dan juga protokol kesehatan seperti rajin untuk mencuci tangan dengan air mengalir atau selalu sedia hand sanitizer. Selalu memakai masker apabila keluar rumah, menghindari tempat yang ramai dan juga menjaga jarak dengan minimal 1 meter. Pemerintah juga menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan vaksinasi. Ada berbagai jenis vaksin yang diberikan oleh pemerintah seperti Sinovac, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, dan lain-lain. Setiap jenis vaksin akan memberikan efek dan pengaruh yang berbeda-beda setiap orang tergantung dengan daya tahan tubuhnya. Dengan melakukan vaksinasi ini, hal ini akan meminimalisir seseorang untuk tertular virus corona karena antibodi dari seseorang akan terbentuk setelah melakukan vaksinasi. Berdasarkan uraian di atas, penelitian digunakan untuk mengetahui pengaruh dan juga jenis vaksin yang diterima oleh mahasiswa Universitas Jember pada daya tahan tubuhnya. Selanjutnya masuk ke rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana besar persentase jenis vaksin yang diterima oleh mahasiswa Universitas Jember? Lalu, bagaimana pengaruh jenis vaksin pada daya tahan tubuh mahasiswa Universitas Jember? Hipotesisnya, yaitu berdasarkan dugaan kami, vaksin jenis Sinovac ini memiliki persentase yang paling besar. Lalu,
pada pengaruhnya, berdasarkan dugaan kami itu vaksinasi yang telah dilakukan terdapat pengaruh terhadap daya tahan tubuh mahasiswa Universitas Jember. Untuk selanjutnya, bisa dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian untuk metode penelitian, jadi penelitian dalam paper ini dilakukan pada mahasiswa di Universitas Jember. Dalam melakukan pengumpulan data, kami melakukan pengumpulan data melalui angket yang kami sebar menggunakan Google Form untuk mengetahui jenis vaksin apa saja yang diterima oleh para mahasiswa Universitas Jember. Kami melakukan pendataan jenis vaksin yang diterima oleh mahasiswa Universitas Jember, yaitu Sinovac, AstraZeneca, Moderna, dan Pfizer. Lalu kami juga melakukan pendataan mengenai berpengaruhkah vaksin tersebut terhadap daya tahan tubuh mereka. Kuesioner yang kami sebar mendapatkan 100 tanggapan atau data sampel dari mahasiswa UNED. Dari 100 data sampel yang kami dapatkan, diharapkan kami mengetahui vaksin jenis apakah yang lebih berpengaruh terhadap daya tahan tubuh mahasiswa UNED, dan metode yang kami gunakan dalam menganalisis kasus ini yaitu menggunakan distribusi binomial. Analisis data yang kami gunakan adalah metode kuantitatif yang mendeskripsikan data yang diperoleh melalui angket atau kuesioner yang telah kami sebar melalui WhatsApp. Lalu distribusi binomial itu adalah distribusi probabilitas diskrit jumlah keberhasilan dalam N kali percobaan, di mana setiap kali percobaan hanya terdapat dua kemungkinan, yaitu berhasil atau gagal yang saling bebas, di mana setiap hasil percobaan memiliki probabilitas P. Dalam penelitian ini, kami asumsikan berpengaruh itu sebagai berhasil dan tidak berpengaruh sebagai gagal. Lalu ini untuk rumus dari probabilitas binomial itu sendiri. Kemudian untuk hasil dan pembahasan akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan dari proyek kami. Di sini dari hasil penelitian yang kami lakukan, itu kami mendapatkan data terkait dengan vaksin yang digunakan oleh 100 responden yang menjawab G-form kami dan apakah vaksin tersebut itu berpengaruh atau tidak terhadap tubuh mereka. Nah, di sini kami membuat diagram. Nah, di sini kami itu membuat diagram dari data mengenai total semua jenis vaksin yang berpengaruh dan tidak berpengaruh. Nah, dapat diketahui bahwa ada 84 responden yang menjawab bahwa vaksin itu berpengaruh bagi tubuh mereka, lalu ada 16% yang memilih sebaliknya. Nah, dari hasil survei yang kami dapat itu dari hasil survei kami itu dapat membuat diagram tentang data vaksin mahasiswa yang berpengaruh dan juga yang tidak berpengaruh. Dari diagram tersebut dapat diketahui bahwa jenis vaksin Sinovac yang berpengaruh memiliki persentase sebesar 69,5%, vaksin AstraZeneca sebesar 94,1%, vaksin Moderna sebesar 90%, dan vaksin Pfizer sebesar 90%. Untuk selengkapnya bisa dilihat pada tabel berikut. Lalu dari data-data yang telah kami olah, kami itu dapat membuat persentase. Nah, dari persentase tersebut, kami dapat menentukan probabilitas dari setiap jenis vaksin yang didapatkan oleh mahasiswa Jember. Nah, di situ kami itu bisa menentukan antara sukses dan gagalnya dari semua jenis vaksin yang didapatkan oleh responden yang telah kami dapatkan. Selanjutnya dapat dijelaskan oleh teman kami. Selanjutnya akan saya lanjutkan untuk kesimpulannya. Berdasarkan hasil yang kami peroleh dari pengolahan data mahasiswa Universitas Jember dengan jumlah 100 responden, terdapat lebih banyak mahasiswa yang beranggapan bahwa vaksin berpengaruh terhadap daya tahan tubuh. Mereka berasumsi jika dengan melakukan vaksinasi maka akan meminimalisir terjadinya penularan terhadap penyakit dan sistem kekebalan tubuhnya akan semakin meningkat. Bisa kita lihat dengan jumlah persentasenya yang sangat tinggi. Nah, untuk sarannya dari kami, berdasarkan dari data yang kami peroleh, diharapkan bagi mahasiswa untuk meningkatkan kesadaran diri dan mempertimbangkan jika vaksin sangat penting. Karena dengan melakukan vaksin akan meningkatkan daya tahan tubuh. Dari hasil survei juga diperoleh jika masih ada mahasiswa yang beranggapan bahwa vaksin tidak berpengaruh terhadap daya tahan tubuh, maka pemerintah diharapkan untuk dapat memberikan bukti nyata kepada mahasiswa mengenai efek dan pengaruh vaksin terhadap daya tahan tubuh. Nah, di sini kami memakai beberapa referensi yang telah dicantumkan di sini, yaitu referensi berupa jurnal dan juga artikel. Mungkin sekian untuk referensinya. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kelompok 3 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.